Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana teman-teman semuanya kabarnya pagi ini? Hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang mungkin kelihatannya kurang diperhatikan, tapi sebenarnya ini penting begitu ya, tentang bagaimana nasib akhir dari hewan-hewan nanti di akhirat ya. Karena saya sering lihat di postingan di media sosial misalnya, dan ketika kucingnya mati, anjingnya mati, atau hewan yang mati, nah dia membuat caption bahwa sudah di surga dan lain sebagainya. Makanya yang akan saya bahas begini adalah masirul hayawanat yaumal qiyamah, nasib akhir atau tempat kembalinya hewan-hewan pada hari kiamat ya. Dari islamco.info. Ini pertanyaannya ya, ada yang tanya. Intinya pertanyaan adalah, orang ini bertanya tentang kucingnya yang mati, umurnya 20 tahun gitu. Terus ada saudaranya yang kecil ya, adiknya barangkali, yang bertanya ininya bertanya apakah binatang piaraan mereka tadi, si kucingnya tadi itu masuk surga atau tidak. Nah, si penanya ini belum bisa memberikan jawaban karena dia tidak tahu begitu. Maka dia tanyakan kepada situs ini, apakah hewan itu masuk surga ataukah masuk neraka begitu. Dan jikalau selama ini kami dalam bergaul dengan hewan-hewan tadi berdosa, bersalah begitu, bagaimana cara menghapusnya, intinya begitulah ya. Setelah dia mati, bagaimana cara menghapus dosa-dosa tadi begitu. Si kucing tadi udah mati begitu. Maka jawabannya begini ya. Jawabannya pertama begini, ini bisa lihat ya, bisa dilihat nih. Ada dua hal yang disampaikan oleh penjawab di sini. Yang pertama bahwa huwa masirul hayawanati fil akhirah, yaitu bahwa ini terkait dengan tempat kembali, tempat berpulangnya ya hewan-hewan setelah hidup dunia di akhirat. Allah dalam hal ini Allah berkata, yaqulullahu ta'ala wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan liar itu dikumpulkan ya, mungkin bukan cuma hewan-hewan tetapi semua hewan begitu dikumpulkan pada hari kiamat. Itu surat At-Takwir ayat 5. Dan juga disebutkan juga dalam Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satupun hewan melata di muka bumi, wala ta'irin yatiru bi janahihi, dan juga termasuk burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka juga umat-umat seperti kalian, seperti kita semua, seperti manusia begitu. Ma faradna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami abaikan satupun dalam kitab, dalam Al-Qur'an ini sesuatu pun. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka semua ya, hewan-hewan juga manusia, jin dan lain sebagainya, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yuhsyarun, mereka dikumpulkan. Qala Ibnu Abbas, dalam hal ini Ibnu Abbas berkata yuhsyaru kullu syai'in, setiap sesuatu dikumpulkan, hatta dzabab, sampai lalat pun dikumpulkan begitu. Lalat saja dikumpulkan, semut dan lain sebagainya. Apalagi kita semua yang gede-gede seperti ini, seperti saya ya. Wal hayawanatu yaumal qiyamatan, hewan-hewan pada hari kiamat ya. Yaqtasu ba'duha min ba'd, mereka saling meminta kisos ya, minta satu sama lain, saling meminta
kisos, misalnya ada urusan dulu di dunia saya pernah disakiti, maka dia akan minta kisos, minta ganti untuk menyakiti hewan yang lain yang dulu pernah menyakiti dia di dunia. Itu artinya yaqtasu ya ba'duha min ba'd. Jadi saling meminta keadilan satu sama lain, ya, minta kisos, ya. Faqad jaa min hadis Abi Hurairah, dan sungguh telah ada hadis Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunnal huquq, pasti segala hak akan dikembalikan ila ahliya, kepada pemiliknya. Ya, artinya hak-hak yang dulu belum pernah didapatkan, ya, keadilan, ya, hukuman begitu belum pernah didapatkan, maka akan didapatkan pada hari kiamat begitu. Misalnya di dunia dia dibunuh dengan semena-mena, dengan zalim, dan belum sempat membalas, maka di hari kiamat nanti pasti akan minta balasannya begitu. Yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Hatta yuqadu, sampai dalam hal apa? Yuqadu, diberikan keadilan juga, lisyatil jalha, kepada kambing yang tidak punya tanduk, minasyatil qarna, kepada kambing yang punya tanduk. Ya, artinya begini, kambing yang punya tanduk dulu mungkin ketika dunia menanduk kambing yang tidak bertanduk terluka, dia kan nggak bisa. Kambing yang tidak punya tanduk kan dia nggak bisa membalas, ya, nggak bisa balas. Makanya ketika dia nanti di akhirat, ya, dia akan minta balasan begitu. Caranya balas bagaimana? Di hadis lain diceritakan bahwa tanduknya kambing yang punya tanduk dipindah kepada kambing yang tidak punya tanduk, kemudian dia menanduk kambing tersebut, ya. Kambing yang tadinya punya tanduk tadi ditanduk ganti begitu, dan sekarang ditanduk sama kambing yang dulu di dunia tidak punya tanduk begitu, ya. Rawal Muslim, ini riwayat Muslim, al-birru wasilah, ya, dalam kitab al-birru wasilah wal adab 4679, itu hadis nomor 4679, atau begini halaman, ya, saya kurang tahu. Wa bil hadis, juga disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yuqdillahu baina khalqihi, Allah akan memutuskan, memberi keadilan di antara makhluknya, yaitu al-jin, baik itu bangsa jin, wal ins, dan juga bangsa manusia, wal baim, dan juga hewan-hewan. Jadi jin, manusia, hewan, semuanya diberi keputusan, diberi keadilan begitu. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yuqayyadu yaumaidin al-jama' minal qarna, ini tadi, ya, penjelasan dari hadis yang sebelumnya, akan ditentukan pada hari itu, ya, keadilannya, ya, antara siapa, sampai antara al-jama', kambing yang tidak punya tanduk, wal minal qarna, dari kambing yang punya tanduk tadi itu loh, yang tadi saya jelaskan, ya. Dulu ketika di dunia nggak punya tanduk, diseruduk sama yang punya tanduk, dia nggak bisa membalas. Sekarang di akhirat dia minta pembalasan, gitu. Hatta idza lam yabqa, gitu, sehingga tidak tersisa, ya, lam yabqa, tidak tersisa taba'atan inda wahidatin li ukhra, tidak ada tanggung jawab, konsekuensi, ataupun akibat apapun. Jadi sudah tidak tersisa satupun konsekuensi, satupun tanggung jawab, apa yang harus dipertanggungjawabkan sudah tidak ada lagi begitu loh. Konsekuensi, balasan, dan tanggung jawab apapun sampai tidak tersisa sedikit pun, karena sudah dibalaskan pada hari kiamat tadi. Wahidatin, seseorang, ya, makhluk baik itu jin, manusia, hewan, li ukhra, kepada
yang lain, sebangsa jin, sebangsa manusia, sebangsa hewan begitu. Atau mungkin hewan dengan manusia bisa jadi ketika dulu manusia menyakiti hewan, hewan minta keadilan kepada Allah untuk membalas kepada manusia. Atau jin disakiti gitu, oleh manusia, dia minta pertanggungjawaban kepada manusia. Siapa sangka begitu. Dan kadang ada beberapa orang yang kawan mengatakan dia bisa berhubungan dengan jin begitu. Itu sangat mungkin seperti itu. Ya. Nah, kan ada kasusnya misalnya kita tidak boleh mengencingi lubang di tanah karena di sana ada jin yang bermarkas atau bermukim di situ. Itu kan mungkin kita sama aja menyakiti jin ketika kita kencing di lubang tanah tadi. Kalau dia nggak terima nanti minta keadilan, siapa tahu. Walau alam ya. Bayangan saya seperti itu. Ya. Atau mungkin bisa jadi nanti yang walau alam. Qaulahu ta'ala, Allah berfirman, kunu turban, dan setelah hewan-hewan tadi saling menuntut balas begitu, sudah mendapatkan keadilan semuanya, yang dulu disakiti dia akan ganti menyakiti hewan yang lain ya, yang dulu menyakitinya ya, dia akan minta gantinya begitu, minta ganti bisa menyakiti dia begitu. Dulu mungkin hewan dimakan, dicakar, diterkam sama hewan yang lebih buas begitu, hewan buas ya, hewan-hewan yang lemah seperti kelinci ataukah menjangan, kitang begitu, dimangsa oleh binatang-binatang seperti singa dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti ketika di akhirat akan menuntut balas, gantian saya memangsa dia begitu. Dan setelah semuanya dibalaskan, diberi keadilan, rampung, tidak tersisa sedikit pun konsekuensi apapun, Allah berkata, kunu turoban, jadilah kalian semua menjadi debu, udah hancur ya. Artinya setelah dibalaskan ya sudah, tidak ada dilanjutkan dengan masuk surga atau neraka, tidak ada ya, sudah dibalaskan ya sudah, terus mereka hancur semua menjadi debu. Fa'inda dzalika, dan pada saat itulah yaqul kafir, orang-orang kafir berkata ya laitani kuntu turaba, andai kan aku menjadi debu saja, tidak menjadi manusia ya. Jadi tidak ada tanggung jawab, tidak diberi tidak dimasukkan neraka atau surga, tidak apa-apa, jadi debu saja. Pengennya orang kafir seperti itu, tapi kan nggak bisa, sudah bangkit di akhirat ya berarti siap menerima konsekuensi. Itu ya. Al-Albani mengatakan hadis ini sahih ya, pada nomor 1966. Lihat di Al-Silsilah As-Sahihah juz 4 halaman 966. Nah, ini poin pentingnya. Wal wajibu 'alal muslim, yang wajib bagi seorang muslim adalah ar-rifqu bil hayawan, memberikan kasih sayang kepada hewan-hewan. Wa alla yu'adzibu, tidak boleh menyiksanya. Faqad tsabata, dan sungguh sudah jelas ya, sudah jelas di hadis begitu ya, anna muratan, sungguhnya ada seorang perempuan azabat bisababi hirratin, dia disiksa oleh Allah ya gara-gara seekor kucing ya. Rawal Bukhari meriwayatkan min hadis Ibnu Umar, dari hadis Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, takhulat imratun anar, ada seorang perempuan yang masuk neraka, fihrotin, disebabkan oleh seekor kucing, gara-gara kucing. Rabatat, dia mengikatnya, mencencangnya ya toh, mengikatnya menambatnya begitu ya, diikat ya diikat dengan tali, ditambat mungkin di pintu atau di mana begitu ya, dalam bahasa Jawa dicencang begitulah, diikat. Falam tut'imha, dan dia tidak memberi makan. Walam tada'ha, dan dia tidak membiarkan kucing tadi ta'kulu min khashasil ardi, dia tidak dibiarkan memakan serangga-serangga di muka bumi ya. Dilepas, dikeluarkan biar makan, cari makan. Andikan dia nggak bisa beri makan ya biar dia cari makan sendiri. Tapi sudah itu tidak diberi makan, tapi juga dicencang tadi, itu diikat begitu kan. Padahal ini perempuan ahli ibadah juga sebenarnya, tapi tadi dia malah masuk neraka gara-gara mengikat kucing tadi ya loh. Dan juga dalam hadis yang lain, akhbarallahu azza wa jalla, dan Allah mengampuni, dibaghin kepada
seorang pelacur. Li'anna ahsan ila kalbin, karena pelacur tadi berbuat baik kepada seekor anjing. Faqad rawal Bukhari aidan, dan Imam Bukhari meriwayatkan juga min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, ada seekor kambing suatu hari yang muter-muter ya. Yutifu itu ya keliling, mengelilingi, berkisar. Nah, orang tawaf bi raqiyatin, di sekitar sumur. Kata yaqtuluhu ala atas, hampir saja ia mati karena kelaparan. Itra'athu baghiyun, ketika pada hari itu ada seorang pelacur yang melihat hal tersebut ya. Pelacur tadi min baqaya Bani Israil, termasuk di antara pelacur Bani Israil. Fanaza'at muqaha, maka dia kemudian turun ya dengan sepatunya ya untuk mengambil air, begitulah di sumur tadi. Fasaqathu, kemudian dia memberi minum dengan sepatu tadi kepada si kalbun atau kancing tadi. Faghfira lahu, maka karena hal itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man hasula minhu idza'a li hayawanin, bagi barang siapa yang sudah terlanjur menyakiti hewan, fa inna alaihi bitaubati, maka wajib bagi untuk bertobat kepada yang azza wa jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzalika, karena salah satu dosa tadi menyakiti hewan. Li'annahu rabbul hayawanat, karena sesungguhnya Allah adalah Tuhan bagi para hewan. Wa huwallazi kallafana, dan Allah lah yang telah membebani kita, mewajibkan kita bil ihsan ilaiha, untuk berbuat baik kepada hewan-hewan. Illa makana daran, kecuali hewan-hewan yang berbahaya. Kalau hewan-hewan yang berbahaya tidak usah kita tidak bisa berbuat baik. Ular yang membahayakan ya dibunuh saja. Anjing yang galak yang bisa menggigit atau bisa menimbulkan virus ya tidak usah dikasih sayang, dipukul saja. Kucing yang galak bisa melukai atau bisa memangsa hewan-hewan ternak, ayam segala macam, ya itu jangan, gak usah dikasihani, dipukul biar pergi, begitu tidak masalah. Nah, sementara itu dulu ya bahasan kita pada pagi hari ini. Intinya hewan itu ya tidak ada istilah masuk surga atau masuk neraka. Hewan yang sekarang di dunia dia belum mendapatkan keadilan karena disakiti oleh hewan-hewan yang lain ya, nanti di akhirat dia akan meminta balasan yang setimpal. Dia akan menyakiti hewan yang dulu menyakitinya. Telah rampung, tidak ada konsekuensi lagi, ya sudah, mereka unutroban, Allah berfirman, jadilah debu, maka mereka menjadi debu, sudah rampung. Tidak ada istilah hewan yang baik masuk surga, hewan yang tidak baik masuk neraka, tidak ada. Pokoknya sudah ya qad subatuha min ba'd, ya ta yaktasu atau yaktasu ba'duha min ba'd, diberi keadilan ya, saling meminta kisah satu sama lain, sudah rampung urusannya. Setelah itu mereka kembali menjadi debu, begitu. Jadi yang masuk surga atau yang masuk neraka adalah jin dan manusia yang memang dulu di dunia ada beban taklif ya. Kalau tidak ada beban taklif ya tidak ada konsekuensi surga atau neraka. Hewan kan tidak ada beban taklif ya. Artinya dia tidak ada kewajiban menjalankan perintah, berbuat baik, buruk, sholat, zakat, puasa, tidak ada kewajiban. Mereka kan hanya hidup untuk melayani manusia, begitu, untuk menyenangkan manusia, bukan untuk beribadah atau dibebani dengan perintah-perintah dan larangan, tidak ada. Mungkin sementara itu dulu ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.